Halo guys, selamat datang kembali di channel Sekadek Film. Dan ini alur cerita film Revenger 2018. Let's get it. Di awal film, kita diperlihatkan dengan aksi penangkapan seorang mantan polisi bernama Kim Yul. Ini rarainya, karena telah membunuh seorang bos sindikat kejahatan terkenal bernama Carlos Kun, tidak pakai T, yang disambungkan akan menjadi Kunti. Dia melakukan hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk balas dendam kepadanya, di mana pada sebelumnya Carlos Kun telah membantai habis istri dari anak kesayangannya. Dengan demikian, Kim Yul akan dihukum seumur hidup di sebuah pulau terpencil nan jauh yang letaknya di tengah Samudra Hindia. Diketahui tempat tersebut pun dihuni oleh beberapa tahanan hukuman mati dari berbagai negara Asia. Untuk saat ini, terlihat seorang ibu dan anaknya dikejar oleh beberapa tahanan. Namun sang ibu masih melakukan perlawanan kepada mereka. Hingga pada akhirnya, sang ibu yang bernama Meli berhasil dikalahkan oleh beberapa tahanan tersebut, yang terkenal cukup beringas. Sementara sang anak yang bernama Jin juga berhasil tertangkap oleh mereka. Tak lama berselang muncullah tahanan baru yang tak lain adalah Kim Yul, sebagai seorang tahanan yang baru saja tiba di pulau tersebut. Ia kemudian membantai semua tahanan di sana untuk membantu Jin dan ibunya, sekaligus mencari keberadaan musuh bebuyutannya yaitu Carlos Kunti. Kun yang ternyata masih dalam keadaan hidup, ia juga berhasil menjadi pemimpin tertinggi beberapa tahanan di pulau tersebut. Seperti yang kita lihat, seorang tahanan yang berada di hadapan Kim Yul tidak memberikan informasi sedikit pun mengenai keberadaan Kun. Alhasil, Kim Yul yang tidak memiliki banyak waktu pun membunuh tahanan tersebut. Jin yang melihat kondisi Kim Yul saat ini, ia kemudian melepaskan ikatannya dan memohon kepada Kim Yul agar menyelamatkan ibunya. Dan sebagai gantinya, Jin akan memberitahukan di mana keberadaan Carlos Kun saat ini. Mendengar hal tersebut, Kim Yul membawa Meli ke sebuah tempat persembunyian mereka berdua. 아저씨, 내려오세요. Di tempat tersebut terdapat kelompok tahanan yang sengaja menyemput. Hal itu dikarenakan mereka takut terhadap Kun yang terkenal dengan ketajamannya. Tuan Bau yang merupakan pemimpin kelompok tersebut, ia sedikit tidak menyukai kedatangannya, dengan alasan mungkin saja Kim Yul adalah mata-mata suruhan Carlos Kun. Wait! Yeah, I think we need to kill him. That's where we are. Sementara Meli yang tak sadarkan diri, ia kemudian mendapat perawatan dari seorang tabib yang berada di tempat tersebut. Gak ada waktu yang sama, Tuan Bau memarahi Jin dikarenakan telah membawa orang asing ke tempat persembunyiannya mereka. Hingga pada akhirnya, Tuan Bau cukup terkejut setelah melihat bahwa Kim Yul mencari keberadaan Carlos Kun. You cool spy? 아니에요. Why are you looking for cool? Singkat cerita, di keesokan harinya, Meli yang kini sudah sadar terlihat sangat emosi melihat Kim Yul yang saat ini berada di hadapannya. Hal itu dikarenakan Kim Yul yang dahulunya sebagai seorang polisi telah mengirimnya ke pulau tersebut.
Pada saat itu, Meli dalam keadaan hamil sehingga ia pun melahirkan anak satu-satunya di pulau yang saat ini ia berada. Setelah itu, Kim Yul hanya menanyakan tempat Carlos Ghosn berada dan di saat Meli memberikan informasi keberadaan Carlos Ghosn kepada Kim Yul, ia kemudian beranjak pergi meninggalkan mereka semua. Bersamaan dengan kepergian Kim Yul, Jin kemudian menghilang dari tempat persembunyiannya, yang ternyata ia diam-diam mengikuti Kim Yul dari arah belakang. 아저씨! Dengan kehadirannya tersebut, Kim Yul terpaksa membawanya. Dikarenakan ia terus memohon sekaligus, ia ingin menunjukkan jalan pintas menuju tempat di mana Carlos Ghosn berada. Di tengah perjalanan mereka, Jin melihat salah satu pamannya yang saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Dan di saat ini, ia ingin melihat kondisi pamannya tersebut. Jin berhasil ditangkap oleh anak buah Carlos Ghosn. Di sisi berbeda, dan beberapa rekannya menyusun Kim Yul untuk memastikan Jin dalam keadaan baik-baik saja. Namun untuk saat ini, mereka tampak ketakutan untuk memasuki daerah tersebut. Di lain tempat, Kim Yul yang telah tiba di sebuah penjara yang terbengkalai. Namun penjara tersebut ternyata masih dihuni beberapa tahanan lainnya. Untuk sekarang ini, Kim Yul bertemu dengan anak buah Carlos Ghosn yang kebetulan sedang berjaga di tempat tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, Kim Yul sebagai seorang yang sangat mahir dalam pertarungan memulai aksinya itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kim Yul menghabisi semua anak buah Carlos Ghosn di sana. Yang kemudian ia menemukan keberadaan Jin di sebuah ruangan. Mengetahui Jin dalam keadaan bahaya, Kim Yul kembali melakukan aksinya untuk membantai semua anak buah Carlos Ghosn yang berada di tempat tersebut. Kim Yul yang berhasil membunuh semua lawannya itu, ia meminta Jin untuk segera kembali ke tempat persembunyiannya. Dan pada saat itu pula, Jin teringat ketika ayahnya dibunuh dengan sangat sadis oleh Carlos Ghosn. Untuk sekarang ini, Meli dan yang lainnya telah tiba untuk menyelamatkan Jin. Namun sayangnya Jin telah pergi dari tempat tersebut. Tak ingin pulang dengan percuma, mereka pun memutuskan untuk membawa beberapa tahanan lainnya. Melihat Kim Yul yang berhasil menumbangkan semua anak buah Ghosn, Tuan Bao sangat takjub melihat kemampuan yang ia miliki. Sementara itu, anak buah Ghosn yang berhasil menyelamatkan diri, ia pun melaporkan keajaiban yang telah menimpanya, bahwa semua rekannya tersebut telah tewas dibantai oleh seorang mencari dirinya. Dengan demikian, Kun teringat di sana di saat ia dibakar hidup-hidup setelah membunuh keluarga Kim Yul, yang kemudian Kun memerintahkan anak buahnya terbaiknya untuk membunuh lawannya tersebut.
Di lain tempat, Tuan Bao yang mencari keberadaan Jin tanpa mereka ketahui, Meli juga menghilang entah kemana. 빨리! 빨리! Sementara itu, Jin hampir saja terbunuh oleh anak buah Kun. Namun beruntung Kim Yul segera datang untuk menyelamatkannya. Dalam keadaan terpojok, Jin dan Kim Yul pun bersembunyi di sebuah ruangan. Akan tetapi, mereka berhasil menemukan keberadaannya. Sehingga Kim Yul terkena tusukan anak panah yang terdapat cairan beracun. 아저씨. Terlihat pada saat itu Meli datang tepat waktu dan langsung membantai musuhnya tersebut tanpa tersisa satu orang pun. Di akhir aksinya tersebut, Meli menemui anaknya dan mendapati Kim Yul yang kini tak sadarkan diri sebagai seseorang yang telah menyelamatkannya anaknya. Meli kemudian memberikan sedikit pengobatan, dan pada saat itu juga Tuan Bao dan anak buahnya berhasil menemukan mereka bertiga. 아저씨. 너 이놈의 새끼. Pada awalnya, Tuan Bao memutuskan untuk meninggalkan Kim Yul. Akan tetapi, Jin yang terus memohon kepada Tuan Bao, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Kim Yul yang saat ini dalam keadaan sekarat. Di waktu yang sama, anak buah Kun berdatangan untuk mencari mereka. Dengan terpaksa, Tuan Bao dan salah satu rekannya mengalihkan perhatian anak buah Kun yang telah tiba di tempat tersebut. Setibanya di tempat persembunyian mereka, Kim Yul mendapatkan perawatan medis oleh seorang di sana. Di lain tempat, Tuan Bao dan satu rekannya berhasil selamat dari kejaran anak buah Kun. Dan di sana mereka dalam perjalanan pulang, Tuan Bao dan rekannya terkena sebuah perangkap yang telah dipasang oleh anak buah Kun. Malam harinya, Tuan Bao dan seorang rekannya berhasil ditangkap oleh anak buah Kun. Meli sebagai anak buah terbaik yang dimiliki Kun, ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh rekan Tuan Bao dengan cukup sadis. Di keesokan harinya, Michael memanfaatkan Tuan Bao untuk membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Dan setibanya di sana, Michael berjanji akan membantai mereka semua jika tidak menyerahkan Kim Yul. Mendengar hal tersebut, Tuan Bao memerintahkan Meli untuk menyerahkan Kim Yul kepada Michael. Akan tetapi, Meli yang kekeh pun tidak akan pernah menyerahkan Kim Yul kepada mereka. Alhasil, Michael yang cukup emosi, ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh siapapun yang menghalangi rencananya tersebut. Di sisi lain, sampai saat ini Kim Yul masih tak sadarkan diri. Sementara Meli yang sangat kewalahan melawan mereka, ia kemudian disiksa habis-habisan oleh Michael yang juga turun tangan untuk menghadapi musuhnya tersebut. Tuan Bao yang tak tega melihat Meli diperlakukan seperti itu, ia kemudian melakukan sedikit perlawanan. Namun Michael yang sangat kuat, ia tidak bisa ditumbangkan oleh siapapun yang berada di sana. Beruntung saja Kim Yul yang telah sadar, ia kemudian membantu Meli dan juga Tuan Bao. Sedikit gerakan aneh pertarungan pun kembali terjadi.
Di akhir pertarungan tersebut, Kim Yul kembali menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang tak terkalahkan. Pasca kejadian tersebut, Kim Yul segera menemui Kun untuk menyelesaikan dendam atas kematian istri dan anaknya kesayangannya. Setelah sekian lama, Kim Yul akhirnya menemukan keberadaan musuhnya tersebut, dan pertarungan pun sengit kembali tak terhindarkan. Di akhir pertarungan mereka, Kim Yul berhasil membunuh Kun sekaligus memutuskan rasa balas dendamnya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Jin yang saat ini tengah bersantai sendirian. Ia pun mengira bahwa Kim Yul adalah satu-satunya orang yang berhasil keluar dari pulau tersebut. Akan tetapi, di tempat berbeda, Kim Yul yang terlihat sedang menatap ke arah laut lepas. Ia merasa bahagia telah menyelesaikan rasa balas dendam keluarganya tersebut. Dengan keberhasilan itu, Kim Yul memutuskan untuk bunuh diri. Dan film pun tamat.